Logikanya kalau mereka mau buat resepsi sendiri, harusnya biaya juga dari mereka sendiri dong. Akan tergantikan? Sudah pasti tidak akan tergantikan. Apa jumlahnya kok uang susu ini? Kalau memang keluarga mempelai pria cukup mampu, berikanlah sesuai dengan kemampuan kamu. Uang lamar dikembaliin ya berarti nggak mau dilamar kan gitu ya. Hai, kembali lagi di YouTube channel gua, saya Jimmy Yu. Seperti video-video sebelumnya, kembali hadir di YouTube channel ini dan kangen ya. Udah lama kan gua nggak upload di YouTube channel ini. Sebetulnya mencari alasan bahwa sebetulnya ada sedikit kendala teknis karena laptop yang biasa gua pakai untuk ngedit itu sudah terlalu tua guys ya. Sedang mengumpulkan dana untuk ganti laptop yang lebih baru karena umurnya sudah lumayan uzur. Tapi yang kedua, memang saya lebih sering upload di TikTok. Bahkan hampir tiap hari saya upload di TikTok. Jadi untuk teman-teman yang mau lihat juga video-video pendek itu juga ada di TikTok ya. Dan selain itu juga memang saya juga disibukkan dengan live TikTok dan lain segala macam. Yang mana di live TikTok itu selain ngamen, saya juga Selasa Jumat suka membuka sesi konsultasi. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen tanya-tanya bisa langsung meluncur ke sana. Dan di YouTube ini juga saya juga mau ngingatin teman-teman, banyak banget nih yang nanya-nanya sama saya. Dan pertanyaannya banyak banget, panjang banget, dan gua nggak bisa ada keterbatasan lah untuk gua menjawab kalian via komen karena selain keterbatasan jumlah karakter yang bisa gua ketik, dan kadang-kadang kalau kita reply terus tuh urutannya jadi ngaco. Jadi kadang-kadang saya juga harus menerka-nerka nih, kamu tuh nanya ini yang pertama mana, yang kedua mana, nyambungnya kemana gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang memang pertanyaannya banyak pertanyaan yang pengen diajukan pada saya, sebetulnya saya juga punya satu solusi lagi. Itu saya bisa bikinkan appointment buat kalian untuk kita bisa konsultasi online ya. Kalau di Bandung mau konsultasi ketemu juga bisa sebetulnya. Memang ada biayanya tapi nggak berapa kok, 100.000 per 30 menit aja. Ya, tapi biasanya sih cukup 1 jam sampai 1,5 jam juga. Sudah lebih dari cukup 1 jam pun biasanya cukup. Dan teman-teman bisa kumpulin dulu pertanyaannya. Jadi ketika nanti online ketemuan sama saya, teman-teman bisa langsung nanya dengan rinci pertanyaannya apa aja. Jadi nggak kemana-mana topiknya gitu. Oke? Nah, di video kali ini gue ingin membahas sesuatu hal. Sebetulnya ini sudah banyak sekali video tentang uang lamar dan uang susu. Tapi kenapa gue bahas lagi di konten Ngoyo ini, ngobrol bareng Jimmy Yu? Karena ini pertanyaan yang diajukan pada saya menurut saya cukup sensitif ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk udah deh kita angkat lagi topik ini. Kita perjelas lagi, mungkin ada teman-teman yang keskip dengan materi uang lamar dan uang susu. Sekaligus kita bahas dengan contoh kasus yang ada di komen YouTube yang pernah saya terima. Oke? Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Sudah sekian episode, sudah sekian banyak video, sudah banyak yang ditonton. Masa ditonton doang, nggak di-subscribe? Ya nggak? Jangan lupa ya, subscribe. Nah, gua akan membahas mengenai uang lamar dan uang susu. Sebetulnya banyak banget ini video tentang ini. Bahkan saya sudah pernah mengupload kontroversi uang lamar uang susu yang meresahkan. Itu sudah pernah dibahas. Tapi gara-gara ada pertanyaan ini nih yang membuat gua menjadi tergelitik untuk saya angkat kembali. Ini ada yang nanya. Yang nanya ini namanya Roses. Wih, keren ya, bunga. Barusan saudara yang non-Chinese ada yang ngadain sangjit. Jadi ini mempelai cowoknya ya. Sewaktu pertemuan keluarga, kita yang non-Chinese, artinya keluarga mempelai cowok yang non-Chinese, bertanya berapa uang susu dan lamar. Tapi mereka itu artinya keluarga mempelai wanita yang Chinese, tidak ada bilang nominalnya. Dan kata mereka, uang lamar itu nanti akan dikembalikan sebagian.
jika pesta dilaksanakan oleh pihak prianya yang non-Chinese. Pas hari Hasangjit, uang susu dan uang lamar semua diambil oleh ortu perempuan. Alasannya, mereka akan buat resepsi terpisah khusus keluarga perempuan saja. Kami yang non-Chinese, pihak laki-laki, merasa aneh saja. Kemarin katanya dikembalikan, sekarang diambil. Pesta pihak kami yang buat. Pesta resepsinya yang dibuat adalah pihak mempelai pria. Logikanya, kalau mereka mau buat resepsi sendiri, harusnya biaya juga dari mereka sendiri dong. Apa ada perbedaan untuk uang susu dan lamar ini kalau salah satu pasangannya non-Chinese? Nah, ya kan? Jadi saya mau menegaskan kembali. Pertanyaan ini saya lempar juga di TikTok. Ada 2 video yang saya bahas mengenai uang susu dan uang lamar. Masih baru-baru bulan Agustus ini saya baru upload, Agustus 2022. Silahkan teman-teman cari videonya. Itu pakai title-nya warna hijau. Silahkan teman-teman lihat ya. Nih yang kayak gini nih tampilannya. 2 video ini. Nah, uang susu. Sekali lagi saya akan menegaskan mengenai uang susu. Karena uang susu dan uang lamar ini juga diambil semua, diambil sebagian. Setiap orang mempunyai perbedaan kepercayaan. Ya. Uang susu adalah uang yang diberikan oleh keluarga mempelai pria kepada orang tua mempelai wanita sebagai pengganti nilai susu atau nilai untuk membesarkan si anak perempuan dari bayi hingga akhirnya dia dewasa dan akan dinikahkan. Akan tergantikan? Sudah pasti tidak akan tergantikan. Karena pasti jumlahnya besar sekali untuk membesarkan dia, menyekolahkan dia, belum lagi kehidupan sehari-harinya, perawatan dan lain-lain itu pasti besar sekali. Tapi ini hanyalah simbol bagaimana menunjukkan pihak laki-laki berniat beritikat baik untuk menebus itu semua dalam bentuk uang susu. Nah, uang susu diambil semua oleh keluarga mempelai wanita. Ya, ada yang mengatakan kok di keluarga kami uang susu itu tidak diambil semua karena kami tidak menjual anak, katanya. Lah, kalau tidak diambil semua, ada satu set perhiasan yang disediakan oleh pihak pria untuk pihak wanita. Toh diambil semua toh? Toh tidak ditukar juga? Apakah itu juga nilai penukar? Nah, jadi teman-teman tolong bedakan maksud dengan persembahan dan penukar. Jadi ada barang-barang yang memang dipersembahkan tidak untuk dikembalikan, tapi ada barang-barang yang memang harus ditukar. Salah satunya adalah uang susu ini, ya. Uang susu adalah yang harus diambil semua. Itu memang seperti itu. Saya sudah membaca beberapa literasi, cukup banyak literasi sejak saya awal mempelajari mengenai tradisi wedding. Kemudian berlanjut saya belajar mengenai tradisi Sangjit. Tidak ada literasi yang mengatakan uang susu itu diambil hanya sebagian saja. Ya, rata-rata semua mengatakan uang susu diambil semua. Nah, itu dia mengenai uang susu. Berapa jumlahnya kok uang susu ini? Saya juga sudah pernah bahas di video-video sebelumnya. Saya tidak pernah bisa tahu berapa uang susu yang seharusnya. Karena setiap acara yang saya handle, angpau susu itu selalu masuk ke kantong mama. Tidak pernah dibuka. Dan teman-teman tinggal memperhatikan saja, tinggal memperkirakan dan memperhatikan. Ini memang angpau lamar, angpau susu, ya. Kurang lebih ukurannya segini, guys. Kira-kira bisa masuk uang berapa gepok? Ya. Walaupun sekarang ada nih angpau gede banget nih. Ya kan tuh, perbandingannya aja dengan 2 angpau ini aja masih lebih gede. Ya kan ini hampir sebesar ukuran kertas kuarto kayaknya ya. Ini masih bisa masuk uang, bisa 4 gepok mungkin bisa. Nah, seberapa besar angpau yang disediakan, yang kamu punya, yang ingin kamu persembahkan untuk keluarga mempelai wanita atau keluarga calon istri kamu. Dan yang perlu diingat adalah disesuaikan dengan kemampuan kamu. Karena seringkali yang membuat pihak keluarga mempelai wanita tersinggung adalah ketika keluarga mempelai pria memberikan uang susu, memberikan perhiasan, itu tidak setara dengan kemampuannya.
Kalau memang keluarga mempelai pria cukup mampu, berikanlah sesuai dengan kemampuan kamu. Jangan sampai kamu keluarga yang mampu, tapi kamu malah memberikannya hanya sedikit sekali. Itu nampak kamu seperti tidak menghargai keluarga dari mempelai wanita. Tapi bagaimana kok kalau kita terhambat dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan? Nggak apa-apa, semampunya kamu dan komunikasikan itu pada keluarga pihak mempelai wanita. Karena mereka akan menerima kamu sebagai mantu, tentunya akan memaklumi dan mengerti dengan kondisi kamu dan mereka juga seharusnya bisa menerima itu. Ya, itu mengenai uang susu. Cukup jelas rasanya dan sekarang saya akan membahas mengenai uang lamar tapi setelah yang berikut ini jangan lupa subscribe dulu. Uang lamar, uang pesta, uang dapur apapun lah itu istilahnya, pinjin, pengkim, apapun itulah ya. Zaman dulu memang itu disebut dengan uang pesta, uang untuk menyelenggarakan pesta. Jadi seolah-olah keluarga mempelai pria, contoh memberikan uang 10 juta kepada pihak mempelai wanita dan pihak mempelai wanita mengambil 1 juta, mengembalikan 9 juta, artinya itu kode-kode. 90% pihak cowok yang bayar, 10% kami yang bayar. Kodenya seperti itu. Kalau diambil 50-50, oh berarti kita pestanya setengah-setengah ya. Gitu. Zaman sekarang kan sudah ada teknologi telepon ya. Sudah ada namanya teknologi WhatsApp call dan Zoom meeting, apapun itulah yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan siapapun. Nah, rasanya sudah tidak umum ya pakai simbol-simbol seperti itu. Itu sebabnya sekarang orang tidak senang dengan mengatakan itu uang pesta, tapi disebutnya lebih banyak sebagai uang lamar. Uang yang ditujukan untuk melamar, untuk membeli keluarga, anak dari seorang keluarga, anak perempuan dari sebuah keluarga. Membeli, nah ini baru faktor pembelian. Nah kalau dikembalikan semua, bayangkan uang untuk melamar dikembalikan semua alias nggak diambil sama sekali. Artinya apa? Kan sama dengan lamarannya ditolak ya. Tapi faktanya ini banyak sekali keluarga yang percaya bahwa uang lamar kami tidak pernah mau ambil. Kita cuma ambil uang susu doang. Ya, saya kembalikan pada keluarga kalau memang tradisinya seperti itu, silahkan. Tapi kalau menurut logika saya, uang lamar dikembaliin ya berarti nggak mau dilamar kan gitu ya. Nah, itu uang lamar yang dikembalikan semua. Uang lamar yang dikembalikan setengah-setengah. Ada juga keluarga yang seperti itu. Saya juga ada yang komen di TikTok, di kami uang lamar setengah-setengah katanya. Karena sudah menjadi kewajiban keluarga pria untuk pesta, keluarga wanita menanggung setengahnya. Ada yang ngomong seperti itu. Tapi ada juga yang ya pesta-pesta cowok yang bayar. Kita nggak keluar uang apa-apa. Karena kan bukan tanggung jawab kita. Tapi uangnya tetap diambil setengah. Ada yang seperti itu. Tapi kalau amannya gimana sih kok? Kalau saya amannya itu biasanya saya ambil lembar atas, lembar bawah. Ya, you told you way. Tidak banyak, tidak juga sedikit. Yang penting ada makna yang sudah kita ambil. You told you way, ada kepala, ada ekor. Maksudnya apa? Maksudnya di kemudian hari kalau ada permasalahan selalu harus ada penyelesaiannya. Jangan sampai berlarut-larut. Nah, ada satu lagi yang biasanya juga menggunakan angka cantik. 9.999.000. Ribet kok. Gua mesti nyediain pecahan 999.000. Iya, memang. Gua mau bulat aja 10 juta, 20 juta boleh? Boleh. Nah, itu dia. Kalau bulat akhirnya kembali ke poin yang sebelumnya. Ambil atas dan ambil bawah. Simple. Beres. Nah, bagaimana kok dengan kasus yang tadi Koko bilang di awal? Setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Nah, sekarang masuk ke kasus yang tadi gue bacakan di awal. Di awal ada kesepakatan yang mengatakan dari kasus Rosis ini ya, bahwa kesepakatan di awal akan dikembalikan sebagian. Saya merasa ada kejanggalan dengan kenapa yang awalnya dikembalikan tapi ternyata diambil semua. Itu kejanggalan yang pertama.
Kejanggalan yang kedua adalah alasan yang tidak masuk akal diambil semua dengan alasan harus mengadakan pesta pihak perempuan dan akan didanai dari biaya ini. Betul seperti responnya Rosis bilang bahwa kan yang menyelenggarain pihak perempuan, ya dananya dari perempuan dong, jangan ngambil dari uang lamar. Kenapa bawa-bawa uang lamar? Gue setuju dengan statement itu. Nah, yang ketiga adalah mengenai apakah ada perbedaan. Oke, gue bahas satu-satu ya. Yang pertama tadi dia mengatakan bahwa ingkar dengan apa yang sudah dijanjikan pertama. Oke, saya tidak setuju dengan cara itu. Tentunya ingkar adalah bukan hal yang baik. Apa yang sudah disepakati, apa yang sudah disampaikan itu yang harus dipegang teguh sampai ke masa-masa yang akan datang. Ya, jangan sekarang ngomong A, besok ngomong B. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, pesta pihak laki, pesta pihak perempuan. Pihak laki tetap menyelenggarakan resepsi, pihak perempuan pun ingin mengadakan pesta sendiri. Sah, sah. Tapi sumber pembiayaannya dari uang lamar, menurut gua ini agak aneh. Nah, tapi merangkum dua hal ini, saya tidak ingin mengatakan bahwa Rosis ini statementnya benar. Tapi saya lebih ingin mengatakan, saya tidak mau mengambil kesimpulan, saya ingin bersikap netral. Karena saya harus mengetahui dari sisi kedua belah pihak. Ya, karena sepanjang perjalanan saya menjadi WO, menjadi wedding consultant, menjadi konsultan tradisi, saya pernah menemukan beberapa kasus. Ya, salah satunya kasus yang pernah terjadi itu adalah ketika keluarga mempelai pria memberikan uang lamar dan uang susu dengan nominal yang tidak wajar alias terlalu sedikit, sementara pihak pria itu sebetulnya adalah dari keluarga yang mampu. Seperti yang tadi sudah saya mention di awal. Keluarga perempuan merasa tersinggung bahwa tidak melihat adanya itikat baik, tidak melihat adanya keseriusan dari keluarga pria untuk menghormati tradisi sangjit ini, maka akhirnya pihak perempuan memutuskan, udah deh, gua kesel, udah gua ambil semua aja. Walaupun mereka tidak berprinsip untuk menjual anak karena barang-barang lain mereka kembalikan sebagian, setengah lebih tepatnya. Nah, ada kejadian seperti itu. Perhiasan hanya memberikan kalung saja, tidak memberikan satu set perhiasan. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti itu? Karena memang ada kasus lain-lain dari keluarga mempelai pria. Kita tidak bisa menyalahkan A, menyalahkan B. Tapi memang perlu ditinjau dari dua sisi, kenapa sampai hal ini bisa terjadi. Tapi kalau memang dari keluarga pria sudah melakukan yang terbaik, sudah sesuai dengan kemampuannya, tapi ternyata kasus ini tetap terjadi, itu yang harus kita pertanyakan. Ya, bagaimana bisa keluarga perempuan mengambil semua uang tersebut? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita bersama. Ada perbedaan antara Chinese dan non-Chinese? No. Sudah jempol sekali untuk kamu, keluarga cowok yang non-Chinese, mau mengikuti tradisi dari keluarga cewek yang Chinese. It's very good. Benar-benar mental NKRI. Keren. Karena sangjit itu adalah permintaan dari tradisi pihak wanita. Kalau pihak wanita menghendaki sangjit, maka pihak pria harus mengikuti. Baik dia Chinese ataupun non-Chinese pihak prianya ya. Itu harus mengikuti permintaan dari pihak wanita. Tapi tidak ada perbedaan perlakuan kalau Chinese ataupun non-Chinese dengan Chinese. Ya, tidak ada perbedaan. Dan jangan mengatakan bahwa wah ribet ya. Orang Chinese pakai uang susu, uang lamar segala. Wah ribet ya. Merit sama Cindo duitnya gede. Wah ribet ya. Merit sama Cindo mesti pakai duit-duitan. Hello, baca. Nonton dulu video gue yang ini nih. Ya, judulnya Uang Susu dari Berbagai Suku Bangsa di Indonesia. Bukan hanya orang Cindo doang, guys. Tonton video ini maka kalian akan paham. Uang lamar Cindo itu ternyata tidak besar-besar amat. Karena masih ada yang lebih besar lagi. Sudah, ini video saya untuk episode Ngoyo kali ini, Uang Lamar dan Uang Susu. Kontroversi part 2. Dan mudah-mudahan sudah terjawab semuanya. Mudah-mudahan tidak menimbulkan pertanyaan yang baru. Karena ini juga sudah saya rangkum dari statement-statement teman-teman di TikTok. Saya upload di YouTube ini. Dan nantikan video-video selanjutnya di YouTube channel saya. Dan jangan lupa ya, subscribe dulu.
Dan kalau bisa juga mampir-mampir dong ke TikTok, mampir-mampir kalau gua lagi live, ya kan? Supaya rame gitu kan, di situ kita bisa ngobrol langsung. Ya. See you in the next video. Bye.